Pemirsa, aturan perjalanan dinas luar negeri untuk seluruh anggota Kabinet Merah Putih, kepala lembaga hingga kepala daerah semakin diperketat. Selain membatasi jumlah peserta, perjalanan dinas luar negeri juga harus mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengeluarkan surat edaran tentang kebijakan izin perjalanan luar negeri kepada seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta kepala daerah. Surat edaran yang diterbitkan tanggal 23 Desember 2024 tersebut secara khusus ditujukan kepada Kepala Lembaga Negara, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, pimpinan lembaga non-struktural, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Lewat surat tersebut, pembatasan jumlah pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri dibatasi berdasarkan 14 jenis kegiatan. Di antaranya tugas belajar, kegiatan diplomatik, misi olahraga, misi kemanusiaan, kegiatan forum internasional lintas kementerian, kegiatan perbantuan teknis atau misi khusus bidang pengamanan, kegiatan pelatihan, pertemuan bilateral, hingga penganugerahan penghargaan. Perjalanan dinas luar negeri harus dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet tanggal 23 Oktober dan 6 November 2024. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak soal sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien, saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menlu, saya minta semua Menteri telusuri lagi alokasi APBN. Selain membatasi jumlah peserta, perjalanan dinas luar negeri juga harus mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo juga mewajibkan laporan kegiatan perjalanan dinas luar negeri yang disampaikan paling lambat 2 pekan setelah kepulangan. Mereka yang melakukan perjalanan dinas luar negeri tanpa izin dari Presiden Prabowo akan menghadapi konsekuensi yang serius. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu seperti apa penerapannya? Pemirsa, sudah bergabung bersama kami juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kang Ujang Komarudin. Kami ingin tahu apa yang menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto, Kang Ujang, memangkas anggaran perjalanan dinas pejabat dinas ke luar negeri bahkan sampai ke tingkat pemerintah daerah. Ya, Pak Presiden selalu menekankan ya, menggalakkan dalam pidatonya banyak hal. Dan ini menjadi bagian program prioritas Pak Prabowo Gibran, yaitu reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dan kita tahu bahwa Pak Prabowo selalu menekankan mengantisipasi kebocoran anggaran, efisiensi kegiatan, lalu juga terkait dengan pemberantasan korupsi. Nah, ini tentu perlu diimplementasikan di lapangan. Dan dalam konteks itu, Pak Mensesnek sudah membuat surat edaran yang itu harus ditaati oleh seluruh menteri, oleh pimpinan lembaga, dan tentu birokrasi. Dan ini tadi sejalan dengan bagaimana Pak Prabowo Gibran menciptakan pemerintahan yang efektif, yang efisien, yang tentu mudah-mudahan tidak ada kebocoran lagi anggaran ke depan. Kita tahu Pak Presiden sudah mengatakan bahwa dalam 1 tahun ada kegiatan atau perjalanan dinas luar negeri itu hingga mencapai 50%-nya saja sudah 15 triliun. Nah, kalau itu digunakan untuk kepentingan masyarakat, artinya untuk dialihkan untuk membangun irigasi, bendungan, lalu membangun sekolah,
dan lalu juga untuk kepentingan memberi makan bergizi bagi anak-anak Indonesia, itu tentu manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan tadi harus perjalanan dinas yang menguras keuangan negara. Pak Presiden tahu persis bahwa tentu ini menjadi bagian penting dalam merealisasikan 17 program prioritasnya, yaitu menekankan agar ada efisiensi dan agar juga perjalanan dinas itu tepat sasaran. Kira-kira begitu Bang Andromeda dan Mbak Gina. Oke, Kang Ujang, kalau tujuannya adalah untuk efisiensi anggaran, jadi perjalanan dinas seperti apa yang kemudian diperbolehkan oleh Presiden Prabowo Subianto? Teknisnya seperti apa? Ya, dalam surat edaran tersebut kan sudah sangat jelas, sangat clear ya. Ada syarat-syarat pengajuan gitu. Lalu juga ada 14 jenis kegiatan, siapa saja yang boleh, lalu berapa jumlah yang bisa ikut delegasinya. Ini tentu menjadi sesuatu yang tadi sangat clear, sangat jelas yang bisa diikuti oleh para pemangku kepentingan. Nah, dalam konteks itu bisa dilakukan agar perjalanan dinas tidak dilakukan secara semena-mena ataupun seenaknya, dan disitulah maka ada poin harus seizin presiden, rombongan dibatasi, dan itu sudah sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika rapat kabinet di bulan Oktober dan di bulan November. Oleh karena itu ya ini menjadi titik tekan bahwa pemerintah peduli dengan anggaran, bahwa Pak Presiden peduli dengan persoalan mengantisipasi segala tanda petik ya terkait dengan pemborosan keuangan. Oleh karena itu ketika perjalanan dinas itu dianggap melebihi batas atau dianggap tanda petik ya melebihi kapasitas ataupun dianggap melebihi anggaran untuk kepentingan yang lain, maka sejatinya itu harus dikurangi kan, harus katakanlah dibatasi, harus dijaga agar memang tidak terjadi tanda petik ya kelebihan-kelebihan perjalanan dinas tersebut. Dan ini menjadi penting Bang Andromeda dan Mbak Gina ya dan seluruh rakyat Indonesia, bahwa Pak Prabowo sangat peduli dengan persoalan ini agar apa? Agar memang anggaran yang tadi kalau seandainya 50% itu dipangkas yang jumlahnya kurang lebih 15 triliun, maka itu bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan ataupun untuk kepentingan-kepentingan masyarakat Indonesia. Kita bisa misalkan tadi membuat pendidikan, infrastrukturnya kita perbaiki, jalan-jalan, lalu jembatan-jembatan yang roboh kita perbaiki. Ini menjadi titik tekan soal efisiensi anggaran yang harus diperhatikan oleh para pejabat tinggi negara. Tapi seperti ini Kang Ujang, kalau ada misi diplomasi, mungkin hubungan luar negeri, harus ada keperluan mendesak bertemu dengan kepala negara lain. Apakah ada pengecualian dalam hal-hal tertentu Kang Ujang untuk dinas ke luar negeri? Ya kan sudah ada itu aturannya di 14 jenis ya kegiatan kunjungan luar negeri. Di situ ada delegasi, ada yang arahannya dari Pak Presiden langsung, lalu juga ada arahannya dari Mensesnek. Lalu juga ada yang jumlahnya ada yang 10, 5, 3, semua sudah detail ada dalam surat edaran Mensesnek tersebut. Oleh karena itu hal-hal yang mendesak terkait dengan yang Bang Andromeda tanyakan sudah dijawab dalam surat edaran dan tinggal bagaimana merealisasikan. Yang tidak boleh itu kan berlebihan. Yang tidak boleh itu kan pemborosan. Selama efisien dan selama sesuai dengan ketentuan surat edaran Mensesnek, tentu itu hal yang wajar ya ketika mengikuti aturan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Ujang atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di Kawar Petang. Sehat selalu Kang Ujang.